Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para peserta kajian parent semua dari TK, SD, SMP, SMA Nizamiyah Andalusia. Yang saya hormati Ibu Zahra Pajardini selaku Direktur Pendidikan Nizamiyah Andalusia School, yang hari ini diwakili oleh Bapak Bita. Tadi sudah sambutan, dia kepala sekolah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Nizamiyah Andalusia Bapak Dwi Rabita, Ibu Alpinurul Islami, Ibu Ika Dwi Rahmawati. Yang saya cintai hadirin sekalian, gak ada absennya ya. Jangan sedih nama Anda tidak ada, tapi saya mencintai Anda. Panitia punten, pohon yang kiri ngalangin orang, pundurin. Ini pohon ini nih yang sebelah kiri saya, betul, pundurin, ngalangin emak-emak. Salah naro kalian ketinggian, mundur, mundur setengah meter. Tadi yang tinggi aja, oke? Hatur nuhun, udah jangan kejauhan. Udah cukup. Dadah. Jangan Bu, kelihatan? Sip. Hadirin, saat ini kita ada pengajian. Judulnya naon? Apa Bu? Adab sebelum ilmu. Kenapa dengan adab? Saya pengen Anda ngerekam jangan pakai lampu. Usia saya 74 tahun, silau men mata gue gitu loh. Sorry ya, saya terus lalu jujur daripada saya perih matanya. Punten. Adab. Kenapa? Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi. Dia mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah di muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa? Rasulullah diutus oleh Allah ketika akhlak musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah akhlaknya tidak baik sama sekali. Mereka membanggakan orang tua mereka. Mereka membanggakan silsilah mereka. Mereka kagum dengan orang tua mereka, dan yang kuat adalah yang menang dan berkuasa. Ini tidak benar. Makanya sengaja oleh Allah dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, pelajaran yang sangat baik. Makanya Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Kenapa Al-Quran dan sunnah Rasul? Karena ibadah yang diterima oleh Allah syaratnya dua. Satu, ikhlas karena Allah. Silahkan Anda buka di dalam Al-Quran
surat Al-Anbiya ayat 5. Silakan buka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunafa. Tidak aku perintahkan kalian ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Sekarang 2. Syarat diterima ibadah kita oleh Allah. Ittiba. Apa sih ittiba? Mengikuti yang diajarkan Rasul. Kenapa? Karena yang dapat wahyu dari Allah hanya Rasul. Suami Anda walaupun namanya Wahyudi, saya jamin nggak dapat wahyu. Iya apa iya? Kalian nih namanya Wahyuni nggak dapat wahyu. Makanya yang dapat wahyu hanya Rasul. Oleh karena itu ibadah yang diterima oleh Allah syaratnya yang pertama Al-Bayyinah ayat 5 ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Makanya kita kalau ngaji modalnya Al-Quran dan sunnah Rasul, tidak ada katanya. Sekarang Allah yang bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat dalam Rasulullah itu uswah hasanah, pelajaran yang sangat baik, etika, akhlak. Sebelum kita cari ilmu, akhlak itu diajarkan. Contoh, di dalam rumah sebelum kita keluar rumah, masih kecil, belum sekolah TK juga. Coba Anda kalau misalnya keluar rumah, ketemu tetangga, terus nanya, kata mama, jawab. Terus kalau kita lewat depan orang, bungkuk, saya tanya, adab apa bukan? Adab. Duduk kalau perempuan rapat. Ini pada ngongkong tuh. Saya mah pernah nyindir ngomong apa adanya. Jadi langsung dirapetin Bita. Lihat. Saya kan orang Sunda, orang Ciamis. Kalau duduk lega, emak bilang, tingali, rapat. Tuh gitu. Ini adab ketika. Kemudian kalau misalnya, punten, orang tua kita duduk di bawah, anaknya duduk di atas, sopan apa enggak? Pasti emak bilang, turun, kagak sopan. Makanan, sampai Rasul mengajarkan. Rasulullah kan menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak beberapa orang, masih kecil-kecil. Makan bareng di meja makan. Kalau anak tiri Rasulullah itu ngambil makanan yang di tengah diambil begitu, Rasul bilang jangan ngambil yang jauh-jauh, ambil yang dekat-dekat. Terus ketika anak tirinya ngambil makanan nyendok langsung yang tengah, Rasul bilang jangan, ngambilnya dari sebelah pinggiran piring. Itu pun diatur adab akhlak kita. Sebelum makan basmalah. Apa sih adab dalam perilaku kita sehari-hari? Saya ambil contoh yang pertama, kita ini wajib jaga lidah. Kalau kita menjaga lidah, adabnya bagus apa enggak? Masya Allah. Allah bilang di dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung lubangnya kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah, anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Saking bahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Ini Quran, saya nggak bercanda, kalian lihat. Maksud Allah apa? Jangan sembarangan ngomong. Ini adab. Jangan asal goblek. Saking wajib dalam adab umat Islam menjaga lidah dibandingkan dengan iman. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir,
kalau ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, mendingan lu diem. Tuh. Diukur dengan keimanan. Kenapa? Lidah ini berbahaya. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut bisa cerai suami istri. Gara-gara mulut yang saling bersahabat bisa berpisah marahan. Gara-gara mulut bisa ditabok orang. Gara-gara mulut karena adab dari mulutnya dijaga bisa dipukul, bisa ditonjok, bisa dipenjara, bisa di PHK. Bahkan gara-gara lidah bisa dibunuh orang. Makanya jaga adab bagaimana berbicara. Itu diatur di Quran. Saking berbahayanya lidah. Dulu lidah, sekarang berpindah ke jari jemari. Hati-hati jaga. Jangan asal bicara. Begitu Allah perintahkan kita wajib menjaga lidah. Sebagai adab etika umat Islam. Jangan sembarangan ngomong. Anda silakan buka Bani Israel ayat 36. Buka. Yuk. Silakan buka. Yang udah ketemu ngacung biar kasih mic biar Anda baca. Yuk. Bani Israel Al-Isra ayat 36. Silakan. Mangga. Sok. Mangga. Mic-nya mana punten? Alungkeun ka dia mita. Mana sih mic-nya? Ini nih, kulungan hidung. Ini nih. Sok. Ngacung deh, ngacung. Ini nih. Sok. Kasih mic. Enggak, baca. Al-Isra 36. Harus bagaimana kita menjaga lidah. Biar tahu etika. Silahkan. Gak usah ditiup. Emang kopi. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi alim. Ilmu. Ya. Ulang Sok. langsung. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian bicara sesuatu yang kalian tidak ada ilmu tentangnya. Kenapa? Pelihatan, pendengaran, hati semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini sebagai akhlak, etika, adab manusia. Kalau kagak tahu jangan ngomong, cuman setan menggoda manusia. Emang orang gua lihat kok, orang yang gue dengar sendiri. Orang gua menyaksikan padahal tidak. Dosa besar Anda. Ngarang, ngabohong. Tuh. Ini baru lidah. Jaga akhlak kita dari lidah kita. Jangan sembarangan ngomongin orang. Jaga akhlak. Anda silakan buka Al-Hujurat 11, 12. Buka. Silakan. Saya sengaja ngajinya gaya begini. Biar kalian langsung lihat Al-Qur'annya. Bukan kata saya. Buka Al-Hujurat 11, 12. Yuk. Yuk dijilat biar cepat ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Satu lagi 12.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hei orang yang beriman, semoga yang hadir di aula ini termasuk golongan orang beriman. Apa kata Allah? Jangan kalian mengejek, menghina, mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Maaf, kadang-kadang kita menghina orang, merasa kita lebih baik daripada orang. Rasul mengatakan, orang yang ngejek orang, menghina orang, merasa gue lebih baik, orang ini kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Karena apa? Rasul bersabda, setan masuk ke dalam diri manusia melalui 10 pintu. Yang ke-9 ini dia ngejek orang. Misalnya, kamu orang mana sih? Orang Padang. Saudara-saudara, gue gak suka sama orang Padang. Kenapa? Bengkok. Ada lagi, kamu orang mana sih? Orang Jawa. Sorry ya, gue gak mau bertemu sama. Kenapa? Jawa mah kowek. Orang Sunda, sundel. Maaf, di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah orang yang takwa, bukan orang Padang, bukan orang Betawi, bukan orang Sunda, tapi ketakwaan. Orang Betawi, orang Sunda, orang Padang yang baik ada, yang tidak baik ada. Ini hati-hati. Siapa sih yang ceramah di Najamiyah Andalusia? Mama Dede orang Ciamis. Sorry gue gak datang, ngapain orang Sunda. Tuh. Di hadapan Allah belum tentu benar. Jadi tidak boleh kita menghina orang. Gak usah jauh. Siapa imam di masjid depan? Si Anu orang Muhammadiyah. Sorry gue gak datang, gue orang NU. Muhammadiyah, NU, Persis. Ini hanya tempat kiprah kita berdakwah di dunia. Mati gak bakal dibawa. Coba. Ini dia yang tidak boleh bagi orang yang beriman. Makanya adab etika, jangan menghina orang. 2, jangan kaum perempuan mengejek, menghina, mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok. Kenapa Allah khusus perempuan? Dalam tanda kutip para ahli tafsir mengatakan, kebanyakan perempuan hobinya ngarumpi. Makanya khusus dalam ayat ini, nisa'ukum min nisa'in. 3, jangan suka menghina diri sendiri. Gue tahu wali murid di sini yang paling miskin gue. Guru di sini yang paling jelek gue. Gitu kata Adi, Masya Allah. Kita punya wajah seperti ini bukan pesanan kita. Coba senyum-senyum. Cie, beda kan. Senyum-senyum. Jidatnya, hidungnya, bibirnya senyum. Saya tanya, pesanan Anda atau pemberian Allah? Makanya jangan menghina orang. Jangan menghina diri sendiri. Artinya kita menghina yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Anda buka Ali Imran ayat 6. Yuk. Biar kalian langsung tahu dalilnya. Silakan. Lihat
Ali Imran ayat 6. Mangga. Silakan yang udah ketemu ngacung. Mangga. Mangga dibaca. Silakan. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus. Kok anggunnya sampai gantian begitu? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Stop. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Wajah kita, bentuk tubuh kita seperti ini bukan pesanan kita tapi pemberian Allah. Makanya jangan ngatain orang. Manusia aja kurang syukur. Yang gendut tuh. Mana tadi Anggi? Pengen kurus. Nonton iklan di TV. Ping hupang haping hiping minum sama dusnya. Tetap aja Anggi kayak begini. Yang begeng pengen gemuk. Minum jamu empe tongseng. Gendutnya perut doang sama pipinya. Yang hitam kayak kita, sawo matang, sawo mentah, sawo busuk. Pengen bule. Nonton iklan di TV, seret. 6 minggu putih kata iklan. Kalau cocok. Kalau enggak, tidak sedikit saya punya tetangga, punya jamaah. Pipinya merah kayak pantat monyet di Ragunan. Pernah kalian ke Ragunan? Pergi ke kandang monyet nengok ke atas pada merah soalnya belinya KW2. Tuh. Orang bule, orang barat udah pada bule, ganteng, cantik. Pengen hitam kalian lihat. Pakai cawat doang. Berjemur di Pangandaran, berjemur di Kute, di pantai. Pengen apa? Pengen hitam. Manusia kurang syukur. Ini akhlaknya tidak baik. Makanya yang bener yang demasif. Syukuri apal kan? Tuh Bita apal kalau lagu, coba ayat belum tentu bisa nerusin. Hebat Najamia Andalusia, Masya Allah. Luar biasa wali muridnya. Ini baru 3, 4. Jangan kalian memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Kata Allah, jaga akhlak kita. Jangan manggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Gendut. Black. Si hitam. Jenong misalnya. Sipit. Dalam ayat ini Allah melarang orang yang beriman melakukan ini. Ini baru 4. Habis 4 berapa? 5. Anda lihat dalam ayat Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumu. Tadi 4 ayat 11. Yang kelima dalam ayat 12. Jangan kalian suuzon. Suuzon itu berburuk sangka dosa. Misal Anda lagi duduk sendiri, sebelah sana berdua lagi ngobrol, pasti ngomongin gue. Siapa lu songong banget pengen diomongin. Ada orang di pinggir jalan berdua, Anda lewat, mereka ketawa, pasti ngetawain gue. Siapa lu MPO banget jadi orang. Ini orang gak tahu etika, gak tahu adab, gak tahu akhlak. Dia yang nyangka sama orang. 2. Wala tajassasu, jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Kata Allah, kalau ada manusia sudah suuzon, dia akan bekerja, akan berusaha mencari kekurangan orang. Dan pasti orang ini akan menemukan kekurangan. Kenapa? Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia
akal ada, nafsu ada. Cuman kata Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kalian lihat. Binatang jalannya merangkang. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Kepala. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai otak, jangan pakai nafsu. Tuh. Jadi kita mikir, nggak usah pakai suudzon sama orang, biasa aja. Jangan curiga sama orang. Contoh, ada orang bilang, mama sebel sama tetangga saya. Kenapa? Tiap lewat digabrugin pintu. Beneran nih, bener. Brug. Apa salah saya? Pulang ngaji, saya jalan. Anak yang sebelah rumah orang tadi 2 tahun lucu, lari-larian, cakep banget, masya Allah. Ini anak saya godain, kata emaknya mampir mama, yuk mampir. Masya Allah, belum masuk ke dalam rumahnya angin gede, bruk. Ini dia jawabannya, bahwa bukannya ngegabrugin pintu ketika tetangganya lewat, bukan. Dilihat dulu backgroundnya, pintunya loncer, kena angin gede, bruk. Begitu. Jadi jangan suka suudzon, tidak baik suudzon. Akhlak yang baik husnuzon, bukan suudzon. Kalau ada orang sudah suudzon, nyari kesalahan orang pasti ketemu. Karena manusia al-insan, Allah manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Lalu tajasus kata Allah, terus ngorek-ngorek kesalahan orang. Cari kesalahan orang. Dia senang tahu orang ini punya kekurangan. Apa berhenti? Tidak. Mereka kemasukan setan. Apa yang dilakukan yang ketujuh? Saling menggunjing. Si anu kan begini ini. Allah yang bilang, maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Bertaubat, bertakwa kepada Allah. Allah maha menerima taubat. Orang yang berakhlak tidak bakal mengolok-olok orang. Tidak bakal menghina diri sendiri. Tidak bakal manggil orang dengan panggilan buruk. Orang yang punya adab yang baik tidak akan nyari-nyari kesalahan orang. Tidak ada suudzon, tidak ada ngorek-ngorek kesalahan orang. Orang yang tahu akhlak, tahu etika, tahu adab, dia tidak akan ngerumpi ngomongin orang. Dia sadar kalau ngomongin orang, pahala kita ditukar dengan dosa orang bersangkutan. Makanya hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang ngomongin, lu diomongin si anu, yarin dosa gue diambil. Ini dari ayat ini diambilnya. Karena kalau misalnya orang ini suka ngerumpi ngomongin orang, maka orang yang ngomongin orang artinya ngambil dosa yang diomongin, kebaikan dia ditukar sama dia. Coba kalau ada orang ngobrol, itu diomongin sama si anu, yarin dosa gue diambil. Ini dalilnya ayatnya. Makanya jaga lidah. Adab dalam kitab pergaulan harus bagaimana? Harus jujur. Kenapa? Rasul punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Sampai-sampai Allah berfirman dalam At-Taubah 119. Buka. Silakan. Bagaimana adab orang yang beriman dalam pergaulan. Sok buka. At-Taubah 119. Buka. Mangga. Silakan. Harus bagaimana adab kita dalam pergaulan. Buka. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Hai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Dimanapun kalian, selalu bersama dengan orang jujur, orang benar. Saya yakin yang hadir di aula ini semuanya orang-orang baik, orang jujur, orang benar. Kenapa? Rasul kita memiliki 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Sampai Rasul bilang, alaika bisidki, fa inna sidko yahdi ilal barri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngacung. Jadilah kita orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngacung. Jadilah orang jujur. Siapa yang pernah bohong, ngacung. Kagak percaya, ini ayat, ini hadis. Suami ibu nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahal ayah kene, bohong te. Anak Anda umur 3 tahun, 4 tahun. Emaknya udah dandan, ngokondangan. Mama ikut, kata anaknya. Jangan ya, mama pengen ke dokter. Padahal mah jelas mau kondangan, bohong te. Bohong. Ayah, nu kitu ayah. Ayah mah. Mana orangnya? Saya ngebercana nih Quran loh. Artinya Anda sebagai emak-emak gak tahu adab. Jangan ketawa, mikir, tahu loh. Ngajarin anaknya bohong. Ibu teh jualan baju, kata temennya. Mbak, berapa sih baju? 2,5. Ih mbak, kita kan udah lama bersahabat. Pego ya mbak, apaan lu? Gue belinya di Tanah Abang juga kagak dapet. Padahal di Tanah Abang belinya Jigo. Bohong gak? Bohong. Tetangga nanya lagi, mbak berapa baju? 2,5. Ih mbak, pego ya, apaan? Dari kemarin udah 7 orang yang nawar. Padahal baru dia doang yang nawar. Ini orang gak tahu etika, gak tahu adab, gak tahu akhlak. Masya Allah, luar biasa. Jaga kejujuran. Kalau orang sudah tidak jujur, sampai kapanpun orang gak percaya. Siapa yang ngomong? Si Anu. Gak percaya gue sih, keseringan ngebohong. Sekarang punten, betapa banyak manusia yang jujur hanya kamuflase. Dia jujur pengen ngambil untung. Misalnya seseorang baik sama temennya. Karena apa? Pengen dagang, pengen ambil untung. Begitu dagangannya udah selesai, dia udah gak ketemu lagi. Jujur mau pilkada. Sampai bilang, kalau saya terpilih, kuwakafkan tubuh ini buat rakyat. Apa benar begitu dia kepilih, tubuhnya diwakafkan buat rakyat? Kagak, nengok ke pengajian aja enggak. Jujur enggak? Enggak. Ini kurang akhlak. Dan ini nyata depan kita. Masya Allah, janji segala macam. Terus ngomong kalau saya kepilih. Begitu kepilih, Masya Allah, lupa jalanan ke rumah kita. Apalagi saya namanya guru ngaji. Kan jamaah pengajian tuh paling luar biasa. Bu. Ini lahan yang sangat bagus buat mereka. Datang, begitu kepilih mah boro-boro, ketemu aja kagak nanya. Tuh, ini dia. Tidak jujur dia. Tukang dagang harus jujur. Kalau mengaku umat Islam. Ini adab. Maaf ya Bu, ini spray ada benang yang salah. Saya buka, ini dia nih.
Ini daster ada yang noda sedikit ya, tapi gampang dikucekin, unjukin. Ini mah spray yang salah benang, yang bolong dimakan tikus, dilipetan dalam, disembunyikan. Contoh di zaman Rasul. Rasul berinkognito ke pasar. Ada tumpukan gandum, Rasul rogoh di gandum, straight. Dikeluarin ada yang basah. Ini apa? Ya Rasulullah kemarin kena hujan, kena bocor. Gandum ini basah. Rasul bilang yang rusak harus di luar biar yang beli tahu mana yang rusaknya. Di kita masalah disembunyiin. Contoh beli anggur di pasar Minggu, kan udah ditempatin ya, sekilo tuh, 1 styrofoam. Begitu dimakan yang seger yang luarnya doang tahu, dalamnya busuk. Jujur nggak? Dia nggak tahu adab. Sekarang banyak contoh. Beli salak. Ini bakul. Di atas bakul ada nampah. Numpuk salak gede-gede. Standing setumpuk. Setumpuk sekian. Ambil mang 3 tumpuk. Udah. Sampai rumah saya bilang, Mia, mama beli. Mia tuh anak saya nomor 2 perempuan. Mia, mama beli salak gede-gede. Mia, mana? Tuh di meja makan dipakai kantong kresek hitam. Saya mandi. Si Mia begitu buka. Mama bohong aja, apaan sih yang bohong? Kata mama gede-gede, kecil-kecil. Saya karena kelewatan tuh tukang dagang. Saya nanya 2 hari kemudian, Mang kemarin beli salak kok saya dibohongin. Kata dia, Mah saya mah salak berapa harganya? No, pejabat. Miliaran, triliunan ngebohongin duit rakyat, mencontoh mereka. Masya Allah, ini dicontoh oleh mereka akhlak yang tidak baik, adab yang tidak baik. Rupanya waktu saya suruh bungkus yang 3 tanding salak, saya ngambil duit di tas, yang ini ditukar sama yang di bakul yang di bawah tuh. Ini tidak jujur. Makanya kejujuran dibutuhkan oleh kita orang yang tahu akhlak. Wajib jujur apapun yang terjadi. Kekurangannya apa? Jangan Anda menonjolkan kelebihan sementara kekurangannya tidak pernah ditunjukkan. Bukan orang yang beradab. Sekarang Anda lihat lagi. Bagaimana yang namanya kita menjaga adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah tahu tentang menjaga lidah, sudah tahu tentang kejujuran, bagaimana kita beradab dengan tetangga. Anda silakan buka surat An-Nisa 36. Adab bertetangga diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Silakan mic-nya puterin ke yang belum baca. Tidak usah 2 kali baca, tetangga yang lain biar baca. Monggo. Silakan. An-Nisa 34. Monggo. Sok. 34. Bismillahirrahmanirrahim. 34. Hilang ya. Kegeser hilang. Jilat deh jilat, kalau dijilat ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala 36. Sorry. 34 apa 36? 36. 34 mah tentang keluarga. Tetangga 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wa bizil kurba wal yatama wal masakini wal jari zil kurba wal jaril junub wassahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan Fahura wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana
wabidil kurba wal masakin wabnis sabil. Kata Allah, nyembah Allah. Habis nyembah Allah, berbuat baik sama orang tua. Sudah berbuat baik sama orang tua, sama keluarga dekat, sama keluarga jauh, sama anak yatim, sama tetangga yang dekat, sama tetangga yang jauh, sama teman sejawat. Tuh, susunannya itu. Bagaimana beradab kita dengan tetangga? Siapa sih tetangga? Ada ulama yang mengatakan ke depan 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kiri 40 rumah, itu tetangga. Ada ulama yang mengatakan tetangga itu sekeliling rumah kita 40 rumah. Ini tetangga. Saking Allah mengagungkan yang namanya tetangga, satu, jangan kalian membuat rumah yang menghalangi datangnya cahaya matahari ke rumah tetangga. Misal, tetangga Anda rumahnya pendek 1 lantai. Adab sebagai seorang muslim, umat Nabi Muhammad, Anda jangan bikin rumah ketinggian yang tetangga sampai nggak dapat cahaya matahari. Jangan Anda bikin rumah air hujan jatuh ke rumah tetangga, haram. Kalau Anda batas tanah sampai di sini, rumah Anda artinya mundur 1/2 meter. Gentengnya 40 cm dari tembok. Air hujan turun nggak sampai ke tanah orang, haram. Di kita mah dapurnya digeser ke tanah orang. Hak tetangga, punten. Jangan Anda menyakiti tetangga. Misal, depan rumah Anda dipakein polisi tidur. Sementara tetangga 10 tahun belum juga hamil. Naik beca, gajlug polisi tidur, besoknya keguguran. Kasihan tetangga. Jalanan depan rumah milik rame-rame. Milik kita hanya sampai pagar, got udah milik rame-rame. Di kita saya menyaksikan di perumahan, gang depan rumah itu milik umum. Ada yang naruh ember butut pakai semen. Kursi butut, ada yang naruh batu. Orang ini tidak punya adab, jalanan umum. Saya mau ngajar ke Mampang. Mobil saya kecil, Starlet. Biasanya longgar ke Majlis Taklim. Kenapa? Ada orang yang naruh hebel, numpuk di jalanan. Gue gak bisa lewat jadi jalan kaki. Kagak sopan, jalanan milik umum. Anda mau ngebangun, jangan di jalan itu dong naruh pasirnya, naruh hebelnya, kecuali sementara. Contoh, ada orang yang naruh mobil, dipakai kagak tuh mobil, dipanasin doang, depan rumah ngejegrek, kan gedek kita sebagai tetangga. Gue gak bisa lewat. Kalau Anda punya mobil, punya parkiran dong. Itu etika, adab bertetangga. Contoh, jemuran. Kita sebagai manusia normal, nyuci baju tiap hari atau sebulan sekali? Tiap hari. Punya dong jemuran, pakai akal sehat. Bikin di lantai 2 kek, di lantai 3 kek bikin jemuran. Tidak sedikit saya melihat ada orang yang tidak punya adab, tidak punya etika. Naruh jemuran di gang depan rumah, di jalanan. Nyebelin kan? Gue udah mepet-mepet ke kanan. Ya Allah, begitu ngelewatin jemuran, nyangkut di spion BH. La ilaha illallah. Kan banyak kerjaan gue. Turun dari mobil, nganterin BH ke jemuran, mikir. Jangan ketawa, sebel gue mah. Gedek banget, itu gak tuh etika. Saya tidak bercanda, semua di Quran ada. Contoh, rumah Anda di komplek, Anda nanam mangga, nanam rambutan.
cabangnya menjulur ke rumah tetangga. Itu kalau berbuah hak tetangga. Ini mah aneh. Sampahnya dia yang nyapuin, manggahnya diambil monyong. Mikir, nggak tahu etika. Coba, Anda misalnya punya kursi jelek, punya pot udah kebanyakan di dalam rumah Anda, buang, kasih orang. Ini mah taruh di depan rumah Anda di gang. Itu gang kan milik rame-rame. Itu nggak punya adab, dan sampai detik ini banyak orang yang seperti itu. Maaf, sampai Nabi bilang, kalau kalian nyayur, kasih walaupun hanya kuahnya. Kalau kalian bawa makanan, jangan kelihatan tetangga, kecuali kalau kalian ngasih. Ini mah kadang-kadang beli duren 3 biji lewat sama tetangga. Gue dong beli duren. Sombong banget tuh beli duren doang. Tidak begitu. Kita wajib menghormati tetangga. Jangan sampai anak tetangga nangis gara-gara lihat di rumah kita ada makanan. Tapi saya ceramah di Bekasi. Ada ibu muda segede-gede kalian lah, segede anak saya. Mama sebel banget sama tetangga. Kenapa? Dia gak pernah ngasih makanan. Saya suatu hari kecium bau lagi bikin rendang tuh orang. Saya mah gak berani makan, soalnya saya pikir dia mau ngasih rendang. Sampai sore gak ngasih rendang. Gak begitu juga. Orang dia belinya buat keluarga dia. Tidak begitu juga, Bu. Biasa aja. Karena apa? Karena Islam melarang berlebihan. Anda buka Al-A'raf 31. Tidak boleh berlebihan. Buka Al-A'raf 31. Yuk silakan. Mangga yang belum baca silakan. Tidak boleh berlebihan. Mangga. Silakan. Mangga. Ya. Ya Allah. Parah. Andalusia norak banget. Ya Allah. Mic ditiup mulu. Dia pikir kopi kali. Ayo baca, nggak usah ditiup. Yuk. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei turunan Adam, kita semua dihimbau oleh Allah. Pakailah pakaian yang terbaik kalau ke masjid. Kalau sholat, yasinan, zikiran, istighosahan. Pakai baju yang terbaik. Itu adab yang Allah ajarkan. Jangan marah. Bandingkan diri kita dengan ayat ini. Sudahkah kita melaksanakan ayat ini? Kalian kalau mau pergi kondangan, baju baru mahal harganya. Giliran mukena udah pada hitam. Masih dipakai. Lihat kalian harga baju buat kondangan. Sama harga mukena mahalan naon? Mahalan apa? Mahalan baju buat kondangan, mahalan mukena buat ibadah. Jawab. Artinya nggak tahu syukur, tidak tahu adab kepada Allah. Harusnya Allah bilang dalam ayat ini, lebih mahal pakaian buat sholat, buat ibadah daripada pakaian buat kondangan. Makan minum jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Rasul mengatakan, jangan makan sebelum kenyang. La ilaha illallah. Nih Babita punya anak buah, Masya Allah. Balik deh. Jangan makan sebelum. Yang pada benar sih.
pada ngelamun mulu, heran mikirin apa. Berhenti makan sebelum, ini baru benar. Ini orang yang tahu etika, orang yang tidak berlebihan. Tahu etika. Masya Allah, ini kondangan kayak orang memperbaiki gizi. Empek-empek dimakan, sate padang dimakan. Ya Allah, soto Banjar dimakan. Perut lu segede apa sih? Tahu etika. Pergi pengajian, jatah kita adalah makanan yang didusin buat kita. Udah. Ini mah biasanya dekat panggung depan pejabat selain dus kue di piring. Saya muter seret. Lemper gue lihat hilang 3. Bukan dimakan gak masalah, dikantongin. Muter lagi saya seret. Lisol hilang 4. Begitu muter lagi seret. Ibu pejabat yang alisnya kereng kayak stang eking. Bibirnya berem. Kayak jawer kotok sampai kayak habis makan orok tuh bibir. Ternyata dari rumahnya udah bawa kantong keresek. Pas saya nengok seret, sapiring dibahekeun karena keresek. Tahu adab nggak dia? Tidak. Mikir orang lain pun udah ngelirik. Berapa harga kue? Orang yang tahu etika, tahu akhlak, tahu adab. Dia tahu patungan rame-rame di piring bagi ke belakang. Gitu otak lu dipakai. Makanya waktu Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail, saya tanya. Ismail jadi disembelih apa tidak? Oke. Diganti dengan apa? Apa hikmah yang diambil? Manusia sangat mulia, tidak layak dikorbankan. Anda bisa lihat Bani Israel 70. Walaqad karramna Bani Adam. Aku muliakan manusia turunan Adam. Masya Allah, diganti dengan kambing gibas. Kata Allah, manusia tidak layak dikorbankan. Karena adab manusia diagungkan oleh Allah. Mana yang dikorbankan? Kenapa diganti kambing gibas? Sifat kebinatangan yang terdapat dalam dada manusia. Rakus, buas, tamaruk, serakah, egois, pengen menang sendiri. Yang penting gue kenyang. Itu yang harus dibuang. Aneh kan? Yasin apa? Tahlil apa? Salawatan pinter, kepala pakai kudungan, kayak orang bener. Lihat kue Gusti. Jangan ketawa kalau orang tua ngomong, dengerin. Orang yang tahu akhlak mah bagi sama tetangga. Cuman emang setan ngegoda, nggak seberapa. Tapi saya berpikir kemana etika nih orang. Contoh, saya ngaji ceramah di suatu tempat. Selesai ceramah disuguhin. Di antaranya saya disuguhin kue pepek ijo. Karena tahu nenek-nenek 74 tahun kakinya udah karehol. Jadi yang punya rumah nyuguhin tuh kue pepek ijo. Pasti empuk. Udah tahu gigi nenek-nenek. Yang sebelah kiri nyolek. Mama curhat dong, nanya. Saya nengok. Ngobrol ngejawab pertanyaan orang yang curhat. Begitu gue nengok tinggal piringnya doang. Saya gak bercanda, serius. Kenapa? Muridnya gak tahu adab, gak tahu etika. Gue juga bukan orang susah kok, baru kue segitu mah kebeli. Tapi etika sebagai murid harus bagaimana? Ini contoh, kayak saya bilang tadi, di depan guru tuh suka disuguhin kue macam-macam. Selalu ada orang bawa kresek, tiap piring ditublekin. Orang nanya buat siapa? Buat Mama Dede. Masya Allah, sampai detik ini gak pernah ada tuh sekresek kue. Dia yang bawa pulang. Kenapa? Gak tahu adab, dia rakus persis kayak binatang. Cuman kalau kita marah, binatang lu marah apa enggak? Padahal kelakuannya persis kayak binatang. Makanya kita umat Islam
harus memperbaiki akhlak. Selalu pergunakan otak, jangan pakai nafsu. Segenap manusia kata Allah tanpa kecuali memiliki 3 sifat. 1, sifat ketuhanan. Pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf dan seterusnya. 2, dalam diri kita manusia ada sifat syaitoniah, sifat setan. Curang, mengajak orang lain kepada keburukan, mencegah orang lain berbuat baik. 3, dalam diri kita manusia kata Allah diberikan sifat hayawaniyah, kebinatangan. Rakus, buas, tamaruk, serakah. Sekarang kalau kita pengen menjadi manusia yang berakhlakul karimah, maka dalam hidup sehari-hari yang muncul hanya sifat ketuhanan, sifat setan dengan binatang tenggelam. Kalau seandainya sifat ketuhanan yang tenggelam, yang muncul sifat setan dengan binatang, manusia ini seperti binatang. Anda silakan buka surat At-Tin 4, 5, 6, 7. Yuk. Kalau dari Najamiyah Andalusia nggak usah lihat Quran, At-Tin agak cel. Ayo cepetan. 4, 5, 6, 7. Ayo. Bismillah bareng-bareng. Saya yakin kalian hafal. Yuk. 1, 2, 3. Bismillah. Yang kenceng kayak orang belum sarapan. Ayo. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus. Terus illa Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. ayat 7. Buka ba'du biddi. Ini dia. Dipuji oleh Allah orang yang punya adab. Orang yang berakhlakul karimah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku jadikan kalian manusia makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Siapa dia? Manusia yang di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang muncul ke permukaan sifat ketuhanan. Dia rajin ibadah, dia penolong orang, pemberi orang, selalu nyantunin orang, tidak pernah nyakitin orang. Ini sifat ketuhanan yang muncul. Sifat setan dengan binatang gak pernah nongol. Ini manusia yang berakhlakul karimah, yang mulia di hadapan Allah, adabnya hebat. Ayat yang kelima, summa rodadnahu asfala safilin. Lalu aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa dia? Manusia yang dalam menjalani hidup yang muncul sifat setan, sifat binatang, sifat ketuhanan nggak ada. Sholat kagak, puasa kagak, ama bini KDRT, ama tetangga tidak akur, kerjanya judi, kerjaannya mabok dan seterusnya. Ini yang kata Allah dia tidak punya akhlak. Yang muncul hanya sifat setan, sifat binatang, sifat ketuhanan tidak ada. Allah yang bilang summa radadnahu asfala safilin. Aku lemparkan manusia ini ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Ada istisna, pengecualian. Ayat 6. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman, orang beramal soleh. Bagi mereka semua pahala yang tiada putus-putus. Anda lihat. Sudah tahu manusia yang mulia. Kalau akhlaknya baik, sifat ketuhanan yang muncul, Anda sudah tahu dalam ayat yang kelima, dilempar ke tempat yang paling hina. Kalau manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan yang muncul sifat setan dengan binatang. Ayat ini Allah mengatakan kecuali orang beriman, orang beramal soleh. Diberikan pahala yang tiada putus. Kenapa? Amanu dengan amilus solihat bergandengan. Karena manusia dihidupkan di alam dunia, kata Allah tujuannya 2.
satu buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dzariyat 56. 2. Tujuan manusia hidup di alam dunia buat bermuamalah, bergaul sesama manusia, bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan. Di dalam surat Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi orang yang benar-benar hidupnya berakhlakul karimah, ibadah kepada Allah hebat, bermuamalah juga hebat. Inilah manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau ada yang bertanya. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit. Beneran saya bawa kaki 3 sama biskuit. Yang tidak nanya beli. Silakan. Yuk, mangga. Baik, para parents sekalian yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan. Mangga. Insya Allah akan mendapat hadiah dari sponsor kami Bank Syariah Indonesia senilai Rp100.000 yang akan diberikan berupa tabungan haji dan 1 buah buku ilmu. Ya, sok. Mangga. Silakan. Nanda kasih panitia. Siapa yang nanya kasih 1 tuh dari Nanda. Silakan. Mana yang menanya? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Waalaikumsalam. Saya seneng banget pertama kali ketemu Mama langsung di sini. Kerenan di TV, kerenan di sini. Kerenan aslinya atau Mama? Sok. Mangga. Saya punya 2 pertanyaan Mama. Silakan. Yang pertama, gimana sih caranya biar karena kita lagi punya anak yang lagi di masa-masa lagi remaja ya Mama, 12 tahun. Itu lagi kalau kata Sunda tuh ngeleyet kalau dibilangin gitu ya Mah. Nah kita tuh sebagai orang tua gimana caranya supaya kayak jangan ikut kepancing emosi kalau misalkan ngasih tau anak tuh kayak cik atau yang bener gitu ya Mah. Nah ini yang kedua Mah, jadi ada satu keluarga saya lagi proses perceraian dengan suaminya. Terus mertuanya itu pernah berucap jangan khawatir ini mah rumah buat anak si yang pertama, lalu yang kedua balong nanti buat anak yang kedua. Lalu pas lagi dalam persidangan dia berdusta gitu Mas, jadi ditanya di hakim tidak jujur. Saya yang tidak, berdusta teh saha? mertuanya itu Mah. Okay. Karena ditanya sama hakim, apakah betul pernah berbicara kalau rumah ini buat si A, balong buat si B. Lalu si mertuanya itu bilang, enggak, saya nggak pernah berucap itu. Walaupun memang tidak ada hitam di atas putih, tapi sudah ada beberapa saksi. Nah di sini saudara saya seperti kayak mau menagih janji kepada mertuanya, apakah harus berjuang untuk anak-anaknya untuk mendapatkan hak waris itu atau dibiarkan saja gitu Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Mama. saya punya anak menjelang remaja usia 12 tahun. Ini anak masa transisi dari anak-anak mau dewasa. Ketika kita punya anak TK, SD skupnya kecil. Mulai SMP, SMA luas. Apalagi perguruan tinggi skupnya lebih luas. Bagaimana kita menjaga anak-anak? Masya Allah. Yang namanya nyari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai lubang lahat. Saya ketemu orang-orang tua dari anak-anak yang hafal Quran. Masya Allah, mereka bilang cara mengajarkannya. Semenjak dalam kandungan, emaknya rajin baca Quran, bapaknya rajin baca Quran. Di rumah setelin murotal, di mobil, anak lahir makan, dimanapun yang diperdengarkan kepada anak ini adalah bacaan Al-Quran. Maka anak ini pintar baca Quran. Kemudian emaknya selalu ngomongnya baik.
Senakal bagaimanapun anak, ya Allah anak yang soleh. Di kita banyak yang salah. Pengen punya anak jadi soleh dan solehah. Masya Allah diajarin main TikTok aja tuh anak. Nggak diajarin sholat, salah. Kalau anak kenapa-napa bandel banget, nakal banget, ngelawan mulu, salah. Mulutmu harimaumu. Anda lihat ibu dari Syekh Muhammad Sudes. Luar biasa. Dulu waktu Muhammad Sudes kecil usia 3-4 tahun. Ayahnya ngundang teman-teman kerjanya. Ibunya masak, sudah ngampar di meja makan masakan. Syekh Muhammad Sudes masuk rumah, ambil pasir. Diawurin ke makanan yang boleh emaknya masak seharian. Ibunya cuma bilang, ya Allah anak mama yang soleh, yang ganteng. Semoga menjadi imam di Masjid Haram. Setiap anak yang ngelawan, nyebelin, ini yang keluar. Sekarang siapa yang tidak mengenal Syekh Muhammad Sudes? Kita semua penggemarnya. Karena doa orang tua. Jadi buat menerapkannya semenjak dini ajarkan agama. Saya ambil contoh. Kalau ibu-ibu ikut pengajian yang di kampung Majlis Taklim, itu selalu begini ibu-ibu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Sampai kiamat nggak akan berubah. Dari kecil dong ajarin sholat. Dari kecil ajarin bergaul yang baik. Ajarkan jangan berteman sama orang begini. Walaupun masa peralihan aman. Contoh, saya yakin Anda juga tahu. Ketika Umar bin Khattab jalan ke suatu pegunungan. Dia melihat di pegunungan ini kambing banyak digembala oleh seorang anak. Umar pengen nguji orang ini. Saya udah 3 hari 3 malam nih musafir belum makan. Saya beli ya kambingnya 1. Kata anak penggembala, jangan, saya hanya penggembala. Ada bos saya pemilik kambing ini. Kata Umar, saya udah kelaparan nih udah 3 hari. Tolong dong daripada saya mati. Saya tidak bisa karena saya hanya dikasih amanah. Umar maksa menguji anak tadi. Bilang aja sama bos kamu kambingnya dimakan serigala. Apa kata anak tadi yang penggembala? Boleh jadi bos saya percaya, tapi Allah Maha melihat apa yang saya kerjakan. Kalau anak dididik semenjak dini dimanapun aman. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Contoh, ada sebuah pesantren 30 anak muridnya. Yang 1 disayang sama kiai, yang lain iri. Lalu kiai tadi pengen membuktikan kenapa yang 1 disayang. Dia beli burung 30, semua muridnya dikasih burung, dikasih pisau. Kalian sembelih di tempat yang tidak ada orang melihat. Besok 29 anak lapor. Saya nyembelih di kamar mandi, saya di belakang rumah, di bawah pohon dan seterusnya. Yang 1 si kiai nanya, kenapa burung kamu belum disembelih? Ya Allah Pak Kiai, kan Pak Kiai mesan. Nyembelih di tempat orang yang tidak lihat. Dimanapun saya berada, Allah Maha melihat saya. Makanya saya tidak berani. Kalau anak ditanamkan semenjak dini tentang akidah Islamiyah, kapanpun, dimanapun aman. Tuh 1, 2. Saya punya saudara dalam proses perceraian. Si mertuanya bilang, kalau kamu bercerai, rumah ini buat anakmu yang gede, rumah ini buat anak yang kecil. Ibu ini nanya, haruskah saudara saya maksa? Nggak usah, di Quran jelas. Kalau mertuanya meninggal jatuh ke anaknya. Kalau anaknya meninggal jatuh ke anaknya lagi. Ngapain repot? Wasiat tidak berlaku bagi ahli waris, berlaku hanya buat orang lain. Itu pun maksimal 1/3. Jangan takut. Haruskah teman saya memperjuangkannya? Nggak usah, rezeki bukan dari mertua, tapi kita bergerak, bekerja, pasti rezekinya Anda. Anda lihat di dalam Hud ayat
6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua yang bergerak, yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas ada di Lauhil Mahfuz. Makanya di kita mah kebanyakan manusia otaknya nggak jalan, nafsu yang dipakai. Suami istri bercerai, anaknya ikut emaknya, nangis. Mama sebel banget sama mantan suami, nggak pernah ngasih duit sama anak-anak. Pikir pakai otak, waktu lu ngadonin anak sendiri apa berdua? Berdua. Bapaknya nggak tanggung jawab. Lu sebagai emaknya masa tega nggak makan anak? Masa tega anaknya nggak sekolah? Otak dipakai, kerja dong cari duit, pasti rezeki datang. Salah kalau Anda tidak diam, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Makanya Anda lihat dalam An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian kerjakan dan usahakan. Makanya hidup wajib usaha. Jangan berharap pemberian mertua. Gue juga mampu, kenapa tidak? Menghinakan diri, pengen dikasihani mertua. Sian deh loh. Oke, silakan. Baik, sudah jelas Mbak Ica. Mbak Ica, kasih dong kaki tiganya. Oh ya. Satu. Baik Mama. Ya. Sudah? Sudah Mama. Silakan yang lain. Alhamdulillah. Bangga. Pertanyaan kedua sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Salam. cantik. Aku mau tanya soal Aku dengerin. adab. Mama, itu kan tadi kita belajar tentang adab. Kadang tuh saya mau memberitahu seseorang gitulah. Dia tuh dari segi ilmu lebih baik gitu ya. Cuma kadang takut tersinggung. Triknya bagaimana? Dan Saya tanya, yang Anda maksud dia itu siapa? Orang lain? Sahabat Anda apa keluarga Anda? suami. Oke. Lah iya kan jawabannya beda. Tahu? Terus. Tidak masalah. Oke. Ya, terus. Ataupun orang tua gitu, mertua atau ibu saya gitu atau ayah saya. Caranya bagaimana adabnya yang tidak menyakiti mereka dan trik-triknya gitu loh. Oh, orang ini tidak suka kalau diberitahu itu dengan menyindir atau orang ini seperti ini gitu Mama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda silakan lihat surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga semua keluarga kalian dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Jadi kalau kita melihat ada orang berbuat salah, wajib langsung menegurnya. Kewajiban kita menegurnya maksimal 3 kali. Yang dinilai oleh Allah, yang dicatat oleh Allah, usaha yang maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Anda silakan lihat, jangankan kita manusia biasa. Rasul sendiri ketika dia berdakwah kepada keluarganya, Abu Jahal, Abu Lahab bukannya masuk Islam, bahkan mereka berusaha membunuh Muhammad, mengajak orang lain membunuh keponakannya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah dengan pamannya yang lain, Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Aku tahu Muhammad, engkau Rasulnya Allah. Aku tahu Muhammad Islam agama yang benar, tapi aku tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku. Yang dinilai oleh Allah usaha kita yang maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah dengan manusia. Jangan sotoy jadi orang. Makanya sekali lagi tidak bisa memaksakan diri. La ikroha fiddin, dalam Islam tidak ada paksaan.
Jadi tidak boleh kita. Misalnya punya suami susah suruh sholat. Bagaimana caranya? Anda lihat surat Toha 132. Wa'mur alaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Kenapa sabar? Allah tahu ngajakin jalan-jalan gampang. Allah tahu ngajakin piknik ke pantai gampang. Allah tahu ngajakin ke mall gampang. Allah tahu ngajakin sholat hararese banyak tawaran. Makanya wastobir sabar, ajakin, kasih contoh, doakan. Orang Sunda punya peribahasa, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Cikaracak air netes, saya tanya Anda, air netes gede apa kecil? Kuat apa lemah? Lemah, tes. Yang ditimpa dengan air netes batu besar, keras. Tapi kalau terus menerus lama-lama ceglok. Makanya sabar, ajakin, kasih contoh, doakan. Mohon sama Allah, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, balikan hati manusia ini, sebut namanya agar makin dekat kepadamu. Begitu. Silakan nomor berikut. Kasih kaki tiganya. Baik, sudah jelas. Mbak, Bangga. pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Silakan. Baik, silahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sih orangnya? Tolong Mana? berdiri Mbak, maaf tolong berdiri, makasih. Nah, mangga. Mah mau bertanya terkait dengan tadi kan suami ya, kalau ini teman. Kalau misalnya tadi Mama bilang kan sebagai teman kita misalnya sudah menegur paling banyak 3 kali ya Mah ya. Nah, setelah 3 kali kita juga sudah menegur dan masih saja dengan akhlak dan adab yang tidak baik menurut saya gitu. Apakah saya bisa meninggalkan dia sebagai teman atau kita tetap terus akan mengingatkan? Anda boleh berteman, tapi jangan bersahabat. Kenapa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Rasul mengatakan, kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Kalau kalian bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak ngebantuin ngelas, kalian akan mencium asap. Hadis Nabi yang lain mengatakan, hati-hati kalian bersahabat, diri kalian dinilai oleh orang lain siapa sahabat kalian. Dalam hadis lain mengatakan, kalian dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabat kalian. Sekali lagi, kalian dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabat kalian. Karena lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Makanya hati-hati dalam kita bersahabat, berteman dengan siapapun boleh, bersahabat pilih-pilih orang. Kenapa? Sahabat harusnya kita memberikan warna kepada sahabat kita. Kalau tidak, sahabat yang merubah warna kita. Makanya hati-hati milih sahabat, jangan sampai salah pergaulan. Ini yang luar biasa. Kenapa? Yang berikan warna kepada seseorang ada 4 faktor. Keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. 4 faktor ini yang berikan warna kepada seorang manusia. Makanya di keluarga harus bagus, masukin sekolah yang bagus yang islami, kemudian lingkungan yang bagus, tontonan bacaan yang bagus. Insya Allah siapapun itu menjadi orang yang baik, yang berakhlakul karimah. Hadirin, karena kata pembawa acara, ini pertanyaan terakhir. Kalau saya mah 20 pertanyaan lagi tenanawan. Cuman kata panitia terakhir, boleh 1 bonus. Ayo. Boleh 1? Boleh 1 Baik. bonus. Silahkan Mbak yang ada di belakang. Mangga, berdiri. Tolong Silakan. berdiri, iya terima kasih. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang banget bisa ketemu Mama pagi hari ini ya, Mah. Saya happy dari dekat sih, Mah, Bembapus doang, Mas. Ya deh. 1 kilo dari sini. 5 langkah dari rumah. Iya, koprolan. Mau nanya, Mah, terkait hubungan saya dengan suami kan LDR ya, Mah. Udah lama sih, kayak 10 tahunan lebih gitu. Jadi kayak Pulangnya berapa bulan sekali? 5 minggu sih, masih 5 minggu. 5 minggu, dari 5 minggu di rumahnya berapa hari? 2 minggu. 5 5 minggu. minggu kerja, 2 minggu di rumah. 5 minggu kerja, 2 minggu, 2 minggu di rumah. Iya. Apakah memadai 2 minggu atau kurang? Ya dicukup-cukupin. Iya, iya. Jadi selama 2 minggu dia berperan menggantikan saya kayak yang ngurus anak, kayak nganter jemput gitu-gitu lah, Mah. Pertanyaannya nih, adabnya seperti apa, Mah, kalau misalnya dalam LDR ini saya harusnya memposisikan seperti apa, terus apakah harus, ya inilah syariatnya bagaimana gitu. Kalau selama ini sih masih enjoy ya, mencoba untuk enjoy, tapi mau gimana lagi, cuman ya Oke. porsinya masih mencukupi sih untuk Ya. suami saya di rumah masih sangat-sangat Tiap perhatian. individu berbeda kebutuhan. Iya, oke. Tiap individu berbeda menyikapi suatu permasalahan. Kalau soal godaan, soal ulat bulu, jangankan yang LDR, beda kota, beda negara, yang seatap aja ulat bulu selalu datang. Kembali kepada bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga suami kita. Karena memang kebutuhan suami kerja di luar kota 5 minggu, di rumah 2 minggu. Kalau Anda merasa cukup ya sudah. Suami juga cukup, bersyukur kepada Allah. Cuman saya tidak nakut-nakuti. Laki-laki itu jangankan muda, tua pun gerakan palanya begini. Beda dengan perempuan. Maksudnya apa? Dia punya kebutuhan yang dalam tanda kutip bisa jadi orang yang dekat dengan dia sehari-hari, begitu banyak ulat bulu. Tapi Anda yakin ini udah takdir, cuman kita wajib usaha. Serahkan sama Allah, ya Allah saya titipkan suami saya kepadamu ya Allah. Semoga dia bisa dipercaya. Karena sekali lagi, jangankan yang LDR, yang satu atap saja ulat bulunya banyak. Tergantung bagaimana kita meyakini kesetiaan suami saya. Hari gini gampang, bisa WA, bisa SMS, bisa video call, bisa teleponan. Tapi seandainya ada sesuatu, siap mental. Saya sudah maksimal berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Cuman kata saya, punten, kalau lebih nyaman Anda susul aja ke sono. Lebih tenang artinya kan? Posisinya ada di pedalaman ya, Mah. Ya. Jadi kayak di remote area gitu. Jadi tidak memungkinkan membawa istri dan anak. Terus saya juga di sini kerja. Jadi kayak Oke. solusinya memang Kalau suami itu yang keputusan Anda, jangan menyesali keputusan yang sudah diambil. Yakinkan ini yang terbaik buat saya, yang terbaik buat suami saya. Oke. Sama satu lagi boleh gak, Mah? Naon? Jadi kalau untuk kembali lagi ke waris tadi ya, Mah. Jadi kalau misalnya mertua saya kan sudah nggak ada semua ya, Mah. Anaknya meninggal. tuh cuma 2, lelaki semua. Tapi sampai sekarang sih memang suami saya merasa tabu untuk mengungkit itu gitu kan. Saya Sekarang tanya, orang tuanya udah meninggal? sudah, Dua-duanya? sudah. Lebih sekarang- cepat, lebih baik seluruh harta kekayaan mertua Anda hitung. Rumah, mobil, kontrakan, toko, kebun sawah. Kalau laki-laki 2, bagi 2, selesai. Itu cukup 50% langsung Ya gitu ya, Mah. karena laki-laki menghabiskan semua harta. Kalau perempuan walaupun 10 anak, tapi semua perempuan hanya 2/3, yang 1/3 saudara kandung dari bapak kita.
Soalnya memang suami saya itu untuk mengungkit itu tabu gitu loh. Jadi saya juga Bukan nggak soal ngomong. tabu, ini hukum agama. Daripada berantem, suami saya meninggal, saudaranya meninggal, ponakan sama ponakan, ini 5, ini 6, berantem, itu yang bahaya. Oke? Ya, cukup. Lebih cepat, lebih baik. Terima kasih Mama, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Yayasan Nijamia Andalusia ini menjadi yayasan favorit, yayasan yang baik, yang melahirkan kader-kader yang beragama yang benar. Semoga semua murid-muridnya menjadi orang yang bermanfaat buat agama, bermanfaat buat negara, dan mudah-mudahan kita juga orang tuanya termasuk keluarganya semoga selalu dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabir kul kasir wa ya sahiba kul balid wa ya mughniya kul fakir wa ya muqawwiya kul dha'if wa ya ma'manna kul mahib. Yasiru alaika kul kasir Patasul yasiru aika kasir. Allahumma ya man la yaltaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kasir. Wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahobu minka. Wa nahobu mimman yahobu minka. Wa nahobu mimman la yahobu minka. Bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi'ainikal lati la tanam. Waqnufna bikanapikal ladzi la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sadar betul sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagi, saya ini orang kampung, ngomongnya kampungan. Saya maaf tidak bisa bicara yang halus karena saya bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mama Dede atas ilmu dan doanya. Semoga Mama Dede selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam berdakwah.